Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana ghurrata wajhil 'am wa ajzala fihi al-fadaila wal in'am wa syarrafa awqatahu wa ayyamahu ala sairil awqati wal ayyam wa khassa nisfahul akhiri bimazidi fadl wa ikram. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi hudatil anam wa masabihi dhalam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumu tasihu. Al-hadis atau kamakol amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah, memang tajuk pada sore hari ini atau tema pada sore hari ini, judul dalam sore hari ini, judulnya adalah menjaga kesehatan di bulan Ramadan. Akan aku balik bahwa bagaimana kesehatan di tengah-tengah Ramadan. Ini yang tentunya akan menjadi topik pembicaraan kita pada sore hari ini. Jamaah yang dirahmati Allah, di depan saya sampaikan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan sumu tasihu. Puasalah kamu, maka kamu akan sehat. Ya. Sumu tasihu. Puasalah kalian, maka kalian akan sehat. Ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas apa hikmah daripada puasa sehingga puasa memiliki manfaat untuk bisa menjadikan diri seseorang menjadi sehat? Dalam satu keterangan disampaikan orang yang berpuasa hakikatnya telah mencuci darahnya. Jadi orang yang berpuasa itu mengkosongkan atau meliburkan pencernaan perutnya. Sehingga itu setara dengan cuci darah. Jadi puasa itu setara dengan cuci darah. Maka ketika itu disampaikan Rasulullah sumu tasihu, puasalah kamu, puasalah kalian, maka kalian akan sehat, itu jelas. Maka ketika ada orang punya penyakit, yang penyakitnya sudah komplikasi, itu kadang-kadang mereka takut berpuasa. Nah, nanti bagaimana dengan dawuh sumu tasih? Nah, ini kan kita harus paham. Orang-orang yang sakit memang tidak diharuskan untuk berpuasa. Namun mereka yang sakitnya masih yurja syifa'uhu, masih bisa diharapkan untuk kesembuhannya, maka dia tetap mengqadha di luar Ramadan. Nah, namun bagi mereka yang sudah sakit, jenenge wis sakit, nggih. Jadi puasa ini kan menjaga diri agar tidak sampai sakit kan gitu. Nah, pun sudah terlanjur sakit, nggih, beda lagi. Makanya boleh tidak berpuasa bagi orang-orang yang tapi harus diganti dengan min ayamin ukhor, dari yang lain dia mengganti. Nah, itu orang-orang yang masih diharapkan kesembuhannya. Tapi berbeda dengan orang yang la yurja syifa'uhu, orang yang sudah tidak dapat diharapkan kesembuhannya, maka dia selamanya tidak puasa. Maka dia hanya cukup untuk membayar fidyah karena sudah tidak diharapkan kesembuhannya. Bagaimana dia akan nyaur utang wong awake loro. Nah, maka jangan salah bahwa lho Pak, ini sumu tasihu, ini Pak dokter menganjurkan jangan puasa, kamu kan sakit jangan puasa. Ya, itu sumu, puasalah kamu,
masih sehat ini masalah kamu, sehingga kamu nanti akan sehat kalau kamu mau puasa. Karena orang yang berpuasa hakikatnya telah mencuci darah. Orang ini sedang cuci darah. Tentunya orang yang dicuci darahnya diganti dengan darah yang baru, pasti semuanya akan fresh, semuanya akan sehat. Tapi berbeda dengan orang yang sakit. Makanya ketika orang yang bepergian atau orang yang sakit, maka boleh tidak berpuasa, namun dia mengganti puasa di hari yang lain. Nah, ini yang harus kita bedakan. Jadi ketika orang sakit tidak boleh puasa, ya jangan puasa. Jangan maksakan puasa. Kalau nanti dengan puasa semakin sakit dirinya, berarti kita mendolimi diri kita sendiri. Maka ikuti aturan, kalau sakit jangan berpuasa. Kecuali sekalipun jenengan sakit tapi masih mampu puasa, sakitnya sakit panu, yo gosong, orang masalah nih ya. Ini yang perlu kita ketahui. Kaitan dengan sumu tasihu, puasa ini juga memiliki manfaat yang luar biasa. Karena disampaikan Sayyidul Amal, kata Rasulullah, Sayyidul Ali al-du' Gustine ngamal niku luwe. Dhuwur kedus apa sing yang? Heeh. Khusus 10. Rasulullah juga mengatakan bahwa Sayyidul Amali al-ju', bukan hanya kesehatan secara dohiriyah, manfaat daripada berpuasa di Ramadan ini, tapi juga ada manfaat secara batiniah, yang artinya secara fisik orang itu akan sehat karena berpuasa, walaupun toh orang yang berpuasa, teman lihat orang yang puasa sehari, maka semakin tambah hari maka dia stamina akan menurun. Itu benar. Ketika kita tidak mensuplai dengan vitamin atau gizi yang kuat. Ya, banyak orang puasa bertahun-tahun kuat Ustadz, nggih. Itu karena dia sudah disuplai dengan vitamin yang kuat. Ada orang puasa Daud 3 tahun, luar biasa, dia mampu untuk Daud 3 tahun. Itu juga sesuatu yang istimewa. Padahal Ramadan itu semakin tambah hari, semakin kita melemah tubuh kita ini. Yang jelas staminanya menurun. Nah, kita berpuasa akan menjadikan diri kita secara dohir sehat. Secara batin kita pun juga akan sehat. Batin yang sehat akan mudah untuk kita beribadah. Makanya Nabi mengatakan Sayyidul Amal al-ju'. Gustine ngamal itu lapar. Gustine ngamal iku lapar. Artinya Idul amal ndindi ngamal iki kok wis dilekati jari lapar, maka kita akan bisa membuktikan sendiri betapa kita tahu. Coba orang yang puasa Ramadan ini, ya Allah, sore-sore ngabuburitnya ngaji. Setiap hari ada target minimal 1 hari 1 juz. Ada yang punya target ada 1 hari 2 juz. Mereka ada sholatul taraweh. Mereka yang di Indonesia ada sholat jamaah isya yang biasanya sepi masjid musola dengan jamaah isya, malah ada jamaah isya. Ini menunjukkan bahwa ternyata untuk bisa menentukan amal ini menjadi baik dan tidaknya dikasih lapar dulu. Atau Nabi juga mengatakan begini, al-ju'u mukhul ibadah. Ya, makanya al-ju'u mukhul ibadah. Lapar adalah otaknya ibadah. Ibadah yang dibarengi dengan lapar. Ini bukan saja kita sehat secara zahir, tapi kita juga ada sehat secara batin, termasuk al-du'u mukhul ibadah. Luwe niku sumsume ibadah nek cara basa Jawa nih. Kalau orang-orang mengatakan bahasa Indonesia, al-ju' mukhul ibadah, sumsume atau otaknya ibadah itu dari lapar. Makanya orang-orang yang lapar ini di zaman Rasulullah, pola makan Rasulullah itu tidak pernah kenyang selama hidupnya. Ya. Pola makan Rasul tidak pernah kenyang, maka Rasulullah sehat. Ketika tidak ada makanan, Nabi niat puasa. Ya tidak ada masalah. Ya. Ketika kita berpuasa, tapi ingat kita puasa dalam keadaan yang sehat. Ini manfaatnya bukan hanya sehat secara zahir, tapi kita sehat secara batin berkaitan dengan kita berpuasa Ramadan. Ini dasarnya Sayyidul Amal al-ju'.
Al-ju'u mukhul ibadah, Gusti ngamal niku luwe niku sumsume ibadah. Bukan hanya itu jamaah yang dirahmati Allah, ada penyebab orang tidak sehat. Sebagian Nabi juga mengatakan, saya punya hadisnya, la sihata ma'a kasratin naum, la sihata ma'a kasratil akli, wala syifa'a biharamin. Walau kula nggih wangel ning goleki judul iki mang piye kengko ngajine. Aku ora dokter ya. Temanya Ramadan, menjaga kesehatan di bulan Ramadan. Alhamdulillah Allah menunjukkan satu dalil, dua dalil, tiga dalil yang menerangkan tentang bagaimana berpuasa di Ramadan akan menjadikan diri kita sehat. Jangan khawatir nanti karena lapar kamu sakit seperti orang-orang Taiwan. Bilang pada pembantunya, kamu kalau puasa nanti sakit loh, kamu tidak boleh puasa. Mereka tidak tahu bahwa sumu tasihu. Di samping itu jamaah yang dirahmati Allah, jadi ketika kita berpuasa di Ramadan ini artinya kita telah meliburkan pencernaan kita yang selalu kerja. Nah jenenge mesin orang yang mandek ini sesuai yo metu amoy. Makanya ketika kita hentikan sejenak, 12 jam atau 13 jam kita hentikan sejenak penggilingan atau pencernaan perut kita, maka kita akan ada istirahat dari pencernaan kita, makanya akan mendatangkan kemudahan kesehatan. Nabi mengatakan la sihata ma'a kasratin naum. Ini yang riyadhah tipe Rasulullah, itu riyadhah bukan hanya mensehatkan secara batiniah tapi mensehatkan secara dhahiriyah. Saya selalu mengatakan riyadhah secara dhahiriyah, riyadhah secara umum saya katakan. Riyadhah secara umum, tapi fungsinya bisa untuk dhahiriyah wa batiniyah. Riyadhah secara umum itu jangan kamu makan sebelum kamu lapar. Makanlah, berhentilah makan dan berhentilah sebelum kenyang. Itu riyadhah secara umum yang dilakukan orang-orang yang ingin menata hati, bukan hanya menata hati tapi juga menata dhahiriyah. Orang-orang yang menata batin, dia ada namanya riyadhah. Ini riyadhah secara umum. Riyadhah umum itu makan sebelum lapar, makan sebelum kericik-kericik, perut ini sebelum lapar beneran. Ya kita puasa ini. Nanti ketika kita buka puasa, makanlah tapi berhenti sebelum kenyang. Ini bukan hanya manfaat segi batiniah, tapi juga sehat secara dhahiriyah. Tidak menumpuk, ini bekas makanan ini tidak menumpuk sehingga menjadi asam aurat, sehingga menjadi kolesterol. Karena apa? Tidak ada makanan yang menumpuk. Makanya untuk kita sehat itu di dalam usus manusia ini ada sekitar 18 jengkal. Disampaikan dalam kitab Bidayah bahwa usus manusia ini panjangnya ada 18 jengkal. Agar kita bisa mengisi usus ini dengan sehat, maka 6 jengkal kita kasih makan, 6 jengkal kita kasih air, 6 jengkal kita kosongkan. Ini yang tidak menimbulkan sakit gara-gara makan. Lah, kita tahu di zaman ini banyak orang sakit karena makan. Dulu orang sakit karena kelaparan, sekarang banyak orang sakit karena makanan. Ya, karena apa? Tidak berpola makan secara makan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Puasa mengajarkan kita, ya Allah, wong weteng dinggo poso ki enake kaya ngene. Mungkin mboten percaya jenengan habis lebaran jenengan makan kok enggak enak peh kok waket teng weteng iki. Apa enak to weteng tahu-taune poso terus mboten poso. Itu mboten enak. Saya hampir puasa hampir 3 tahun ya. Kalau itu puasa kemarin tuh hampir 3 tahun saya berhenti. Baru berhenti hampir 3 tahun ya. Saya berhenti. Saya puasa 2,5 tahun. Terus saya berhenti. Nah, ini tidak ada masalah ya. Justru saya juga malah gemuk, enggak kurus, malah gemuk saya. Ya. Ini riyadhah secara dhahir dan didapatkan juga secara batin. Dhahirnya akan sehat dan kita lapar dan berhentilah makan sebelum kenyang. Ini yang semestinya kita terapkan dalam Ramadan buka puasa ini.
Jelas nanti kita sudah lapar banget ini, hari ini kita sudah lapar banget, apalagi jenengan yang bekerja, saya rasa lebih lapar daripada kula nggih. Jenengan lapar banget. Biasanya orang-orang yang Ramadan menjadi pintu peluang sehat karena mereka balas dendam ketika buka puasa. Lah ini yang menjadi permasalahan. Lah poso kok malah penak blas awake. Lah mungkin ini nggih. Soalnya apalagi kita cocok dengan menu buka puasa kita. Biasanya jenengan imbuh napa mboten, Bu? Ndak imbuh aku ngomong nggih. Ini yang sulit untuk kita lakukan. Tapi ini resep untuk kita hidup ala Rasulullah, dahar ala Rasulullah yang akan menjamin kesehatan kita. Ini riyadhah secara batin juga bermanfaat. Jenengan pun akan mudah melaksanakan ibadah ketika tidak kekenyangan. Banyak orang tidak tarawih. Kenapa? Kekenyangan buka puasa. Na'udzubillah min dzalik. Banyak orang tidak puasa, tidak bersolat tarawih, kekenyangan buka puasa. Ini namanya puasa balas dendam. Ini terus fungsi daripada puasa kita. Bagaimana untuk memecahkan syahwat kita? Fungsi daripada puasa kita adalah memecah syahwat agar kita bisa terhindar atau mengendalikan kemaksiatan karena kita belajar puasa tidak memenuhi isi perut makanan dengan makanan kita. Oke. Ini kita sampaikan riyadhah secara zahir bisa dapat kesehatan, secara batin juga kesehatan. Yang kedua apa? Riyadhah secara batin, secara umum jangan kamu makan jangan kamu tidur sebelum kamu betul-betul ngantuk. Nek urung ngantuk tenan aja turu. Nek turu ya aja suwe. Nah, itu riyadhah. Itu bukan hanya sekedar batiniah, tapi juga mengundang secara dhahiriyah di kesehatan kita. Maka baginda Nabi mengatakan la sihata ma'a kasratin naum. La sihata orang sehat maujud ma'akasratin naum sartane akeh turu. Ini kesehatan juga lah, biasa berdalil katanya Nabi walaupun sebagian hadis Abdul Muhaddisin mengatakan naumu shaimin ibadatun, itu katanya hadis palsu aja nggak ada. Tapi saya menemukan di kitab-kitab juga ada yang namanya hadis naumu min ibadatun, tapi mereka orang-orang yang sudah pakar itu katanya hadis palsunya aja nggak ada itu naumu shaimin. Dianggap poso kok turu, tidak ada bedanya kamu dengan anak kecil. Kamu orang dewasa puasa seharian kuat tidur. Naumu shaimin ibadatun. Nah, kita artinya begini. Kamu ibadatun iya menggibah, lebih baik kamu tidurmu tidak muncul penggibahan, tidurmu tidak muncul melepaskan pandangan ke kemaksiatan, tidurmu tidak membuka telingamu untuk mendengarkan kemaksiatan, maka kamu soalnya dianggap ibadah. Sebenarnya apa meneh ngeten. Cara kiasnya awal-awal. Mana nih ngene? Lah ya wong poso turu ing ibadah ndahne oleh maca Quran. Turu ing ibadah ndahne oleh melok pengajian. Pelajarane ketika kita tahu, lah ya ora kok terus omongnya kon turu ae. Sapa sing ngomong turu? Kasratun la sihata ma'a kasratin naum. Tidak ada kesehatan disertai dengan banyak tidur. Nah, makanya jangan salah ketika kita menerima hadis naumu shaimin ibadatun terus turu wae. Ini loh dalilnya la sihata ma'a kasratin naum. Yang kedua, la sihata ma'a kasratil akli. Tidak ada kesehatan disertai banyaknya makanan. Loh, ini loh. Sehat baik secara fisik maupun baik secara batin. Sehat secara zahir maupun sehat secara batin. La sihata ma'a kasratin naum, la sihata ma'a kasratil akli. Ramadan sudah mendidik kita dibikin lapar. Maka sumu tasihu tidak bisa dibantah. Puasalah kalian, maka dengan puasa kalian akan sehat. Ini riyadhah. Ada lagi saya sampaikan, saya genepi satu lagi. Riyadhah secara umum ini untuk siapapun yang ingin berbenah diri menjadi orang yang baik, maka biasakan 3 riyadhah ini. 1, jangan makan sebelum kamu lapar. Ketika kamu makan, berhenti sebelum kenyang. Yang pertama. Yang kedua, jangan kamu tidur sebelum kamu tertidur.
Tapi tidur jangan lama-lama. Yang ketiga, jangan kamu bicara kecuali illa inda darurah, kecuali dalam keadaan darurat. Atau cara dalam bahasa bidayah, dawamus sumti, diam melanggeng no meneng, amma la yufidu fiddin, amma la yufidu fiddin. Banyakkan diam dari sesuatu yang tidak berfaedah untuk agama. Tapi Anda itu punya faedah untuk agama dengan bicara kamu, kenapa tidak? Ya bicara. Ketika bicara untuk agama, jangan dihentikan bicara. Tapi ketika bicara tidak ada faedah, tidak ada mutu untuk agama, maka jangan berbicara. Ini bukan hanya riyadhah secara khusus, riyadhah secara umum untuk orang yang ingin berbenah secara batiniah. Yang jelas ketika batiniahnya sudah dibenahi dengan baik, maka zahirnya pun akan ikut dirinya. Dan Ibu ya. Kita kembali pada hadis Nabi ini. La sihata ma'akasatin naum, la sihata ma'akasatil akli. Puasa. Jawaban Ramadan ini ingin menjadikan kita jadi orang-orang yang sehat. Makanya berkali-kali saya sampaikan, ibu-ibu, Mbak kemarin hasidah juga saya sampaikan. Betapa kita bersyukur kepada Allah bahwa Allah telah mewajibkan kepada kita puasa di bulan Ramadan. Banyak sekali manfaat yang kita dapat ketika kita puasa Ramadan ini. Coba kalau Allah tidak mewajibkan sebulan penuh kita berpuasa, nggak mungkin kita akan puasa. Ya, karena orang itu takut lapar. Sopo ae sing diwedeni gitu. Sopo ae diwedeni urip dunya takut dengan kelaparan. Ya, makanya Allah mewajibkan ini. Artinya apa? Ini bentuk kasih sayang Allah. Jangan salah menanggapi puasa ya. Wah, jual jan kejam. Mosok ra umat mangan, mosok umat kon iya jalan malah ngono barang. Hakikat dari hakikat puasa yang Allah kepada kita berpuasa ini syukuri katanya. Artinya apa? Di samping kesehatan zahir Allah berikan manfaat kita berpuasa, yang kedua adalah kesehatan batin. Kita juga diberi kesehatan oleh Allah berkah daripada berpuasa Ramadan. Yang apa? Yang nafsu kita tidak akan pernah menggebu-gebu ketika sudah kita riyadhoi, kita hajar dengan cara berpuasa ini. Gitu? Nah, ini yang perlu kita syukuri. Berarti ini kasih Allah. Ketika Allah memerintahkan kita puasa, berarti Allah mengasihi kita. Allah sayang kepada kita. Bukti sayang kepada kita adalah kita diminta untuk berpuasa. Sehat secara fisik Ramadan diperintahkan Allah ben awakmu anu bendol arene wajibno yo wong sing wajibno ngene pagara poso. Ya gitu, naudzubillah min dzalik. Enggak muga-muga di luar sana hari ini masih belum dan puasa tahun depan Allah buka pintu hati mereka. Jangan kita benci orang yang tidak puasa. Kita doakan mereka tidak puasa, kasihan mereka. Ketika nanti Allah tidak berikan kesempatan dia berpuasa, Masya Allah, jenengan kalau tahu orang-orang yang kerja keras itu, tidak puasa mereka. Tidak puasa. Ini mengejar puasa ini sehingga bisa dianggap celaka dunia, celaka akhirat. Yang dunia nesoro, yang akhirat malah. Maka ketika kita tidak puasa, jangan kita benci, kita doakan ya Allah, mudah-mudahan Allah mereka beri kekuatan mampu berpuasa ya. Karena perintah puasa ini, kalau kita sadar betul bahwa perintah puasa adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Pun kembalilah sihata ma'akasatil naum, sihata ma'akasatil akli. Dan Nabi mengatakan wala shifa'a biharamin, tidak ada obat dengan cara haram. Ya. Atau kesembuhan dengan cara la syifa kesembuhan ya. Tidak ada kesembuhan dengan cara yang haram.
Maka tidak ada kesehatan karena banyak tidur. Tidak ada kesehatan karena banyaknya makan. Dan tidak ada kesembuhan dengan menggunakan barang yang haram. Ini yang semestinya banyak manusia yang sedikit-sedikit darurat, sehingga bisa menggunakan kesembuhan dengan diobati dengan hal yang haram. Seperti vaksin. Nah, vaksin kita itu bercampur dengan minyak babi juga. Ya. Nah, itu karena apa? MUI sudah menyatakan darurat. Kiai-kiai yang host belum berani mengatakan darurat. Tapi MUI sudah mengatakan darurat sehingga menghalalkan apa? Vaksin. Karena bercampur dengan minyak babi sekalipun dianggap halal, padahal Nabi mengatakan la syifa biharamin, tidak ada kesembuhan dengan barang haram. Sekarang penyakit tipes niku yang ngoten. Tipes niku biar cepat sembuh dengan minum pil cacing. Cacing diadai kapsul terus diunjuk. Ini bisa menyembuhkan orang yang tipes cepat daripada pengobatan secara dokter itu. Nah, ini yang semestinya menjadi pelajaran untuk kita. Nah, uang itu kisah-kisah bintang mari pokok dengar obatnya pokok dang mari. Tidak boleh kita berobat dengan barang haram kecuali tidak ada yang lain untuk kesembuhan penyakit itu. Monggo. Nah, wes iki golekno obat ndi ra eneng ya. Obat haram iki. Kalau maksud itu silahkan, tidak apa-apa digunakan. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah, ini manfaat daripada lapar akan membawa kesehatan secara fisik, secara zahir, dan juga Nabi mengatakan manfaat daripada lapar ini apa? Man sabi'a fid dunya ja'a yaumal qiyamah wa man ja'a fid dunya sabi'a yaumal qiyamah. Ini yang luar biasa. Barang siapa yang di dunia selalu kenyang, man sabi'a fid dunya ja'a yaumal yaumal qiyamah. Ja'a mongko luwe sapa man yaumal qiyamah dalam dina kiamat. Barang siapa yang di dunianya kenyang. Di dunianya dia selalu kenyang. Ingat, di akhirat dia akan kelaparan. Mauhum mukhalaf atau kebalikan daripada itu, wa man ja'a fid dunya sabi'a yaumal qiyamah. Dan barang siapa yang lapar di dunia, maka Allah kenyangkan di akhirat. Ini manfaat daripada kita berpuasa itu kayak gini nih loh. Ya, mulanya sampai di dalam kitab Kula Supe kitabnya disampaikan bahwa di hari kiamat nanti manusia itu disuruh membaca buku catatan amalnya masing-masing. Di hari kiamat nanti manusia ini membaca catatan amal, baik pun buruk, disuruh membaca dan didengarkan manusia semuanya mendengar. Makanya jangan berperilaku buruk. Kalau kita punya perilaku buruk akan kita baca banyak. Catatannya mendengar. Akhirnya malaikat demo, Gusti, mana keadilan panjenengan jarene? Malaikatnya demo, mana panjenengan? Lah catat amal buruk mereka, amal ketika nanti di akhirat dia dibatalkan manusia jagat raya ini agar tahu betul dengan catatan amalnya. Jadi kenapa dia membaca tak satu pun dari malaikat tidak ada yang dengar, apalagi orang-orang ini manusia, gimana dengarnya? Allah yang mendengar. Kata Allah apa ibu-ibu? Kata Allah, ya, dia memang membaca catatan amal buruknya, tapi tidak dengarkan kepada orang lain. Apa? Karena satu amalan ketika dia Ramadan, di tengah terik matahari yang panas menerpa, berpuasa. Karena saya dia puasa. Karena itulah bacaan catatan amal buruknya tak ku dengarkan kepada manusia. Alhamdulillah, Masya Allah ibu-ibu. Ini loh Ramadan ini luar biasa. Makanya eneng wong Ramadan teko ora seneng ya dia kebacut.
Sing seneng kiai sing seneng, kiai seneng piye? Lah kiai Ramadan ini seneng renyah dari kiai ini. Renyah piye dakwah tabligh akbar Ramadan neng. Pengajian ini Ramadan bodo prai kabeh ora eneng lho. Neng kita tetap seneng, alhamdulillah. Senangnya kita bisa ketemu di on air itu juga seneng lagi. Itu termasuk Mubalek Plus, bisa kenal on air itu Mubalek Plus. Mubalek yang tidak kenal on air banyak di luar sana ya. Dia ketika Ramadan berhenti, tidak ada undangan ngaji. Makanya, tapi bagaimanapun Kiai, jadi nanti andai kita punya catatan amal yang buruk, Masya Allah, Allah akan tutup telinga manusia, malaikat itu tidak mendengar dengan apa yang kita baca. Karena di siang bolong, terik matahari yang menerpa begitu panasnya pada seseorang ini, Allah mengetahui dia puasa karena saya. Demi Allah, sepanas apapun terik matahari menerpa, dia tetap berpuasa. Dan ini yang menjadikan Allah untuk menutup telinganya orang di luar sana untuk mendengar bacaan buku catatan amalnya, terutama ada amalan yang buruk. Nah, dan kita seorang orang yang ketika kita membaca catatan buruk kita, amin, amin, ya Rob. Doanya langsung memakai mawon. Langsung ya, doanya langsung mawon ya. Nanti habis saya jawab langsung tutup gitu aja nggih, langsung tutup gitu nggih. Mudah-mudahan sedikit yang kita kaji sore hari ini ada barokah, ada manfaat untuk kita semua. Walaupun kula nggih sempat mumet dengan temanya niki piye ya carane ngaji kula. Kula rasa turu semua nggih. Alhamdulillah setelah kita mau usaha pada jalan. Allah tunjukkan dalil-dalil ini untuk kita kaji pada sore hari ini. Alhamdulillah nggih, mudah-mudahan manfaat untuk kita semuanya hadir di Rona Senja. Malam yang on air lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Alhamdulillah rabbil alamin. Wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma yassir lana umurana ya Allah ma'a rahatini qulubina wa abdanina wassalamati wal afiyati fi dinina wad dunya wa kun lana sahiban fi safarina wa khalifatan fi ahlina. Allahumma inna nas'aluka ya Allah imanan daima wa qalban khashi'a wa lisanan zakira wa badanan alal bala'i sabira wa waladan salihah ya Allah wa waladan salihah wa salihata wa ilman nafi'a wa amalan wa rizqan halalan tayyiban mubaraka wa umran tawila bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.